Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Kembali lagi dengan saya Agus Salim SPD, Guru Sejarah SMA Negeri 5 Bagan Sinemba. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai konsep perubahan dan berkelanjutan dalam pembelajaran sejarah. Ini merupakan materi sejarah Indonesia untuk kelas 10. Dalam catatan-catatan peristiwa masa lalu manusia, terdapat konsep perubahan dan berkelanjutan. Perubahan dapat dikatakan sebagai gejala yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia. Cepat atau lambat, manusia atau masyarakat akan mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat akan terus berlangsung seiring dengan berjalannya waktu. Perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan membandingkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan pada masa lampau. Selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan antara dua atau lebih peristiwa masa lalu dan peristiwa masa kini. Contohnya, untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia, kita dapat membandingkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan pemerintah pendudukan Jepang. Selain itu, kita juga dapat membandingkan perkembangan bahasa Indonesia pada masa kebangkitan nasional dengan masa sekarang. Periodisasi adalah cara untuk menandai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Sebagai contoh, masa kerajaan Hindu-Buddha hingga masa kerajaan Islam selama sejarah panjang masa Hindu-Buddha disebut sebagai konsep keberlanjutan. Sedangkan ketika Islam masuk dan meruntuhkan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, hal tersebut digambarkan sebagai konsep perubahan. Perubahan dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan berjalannya waktu dan membuat perbedaan. Perubahan dapat terjadi secara cepat maupun lambat. Sebagai contoh, peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut berimbas pada menyerahnya Jepang kepada sekutu. Konsep perubahan dalam contoh di atas adalah penyerahan pasukan Jepang kepada sekutu dalam waktu singkat. Sedangkan contoh perubahan secara lambat dapat dilihat dalam penerapan politik etis di Hindia Belanda yang mendorong adanya kebangkitan nasional. Heraklitus mengatakan Panta Rei, artinya tidak ada yang tidak berubah. Semuanya mengalir. Masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Wertheim menuliskan, History is a continuity and change. Sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan perubahan. Perubahan merupakan ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lain dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, perubahan dari masa kolonial ke masa kemerdekaan dan dari masa Orde Lama ke Orde Baru. Perubahan yang masuk kategori peristiwa sejarah adalah perubahan yang memiliki makna penting bagi kehidupan masyarakat. Contoh konsep perubahan Nusantara yang berjaya karena kerajaan-kerajaan besar lalu akhirnya datang masa penjajahan. Setelah lama dijajah, Indonesia akhirnya merdeka. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan adalah sebagai berikut. Faktor internal: perubahan jumlah penduduk, penemuan dan penemuan baru, konflik dalam masyarakat. Sedangkan faktor eksternal penyebab perubahan yaitu perubahan lingkungan fisik, peperangan, pengaruh kebudayaan asing. Adapun faktor penghambat perubahan yaitu sikap masyarakat tradisional kurang berhubungan dengan masyarakat. Dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang dan masa mendatang. Setiap perubahan tidak terdiri sendiri, tidak terpisahkan dan peristiwa lain. Ruslan Abdul Ghani menyatakan ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan terhadap 3 dimensi, yaitu penglihatan ke masa silam, masa sekarang, dan masa depan. Hal ini sejalan dengan Arnold J. Toynbee
yang mengatakan bahwa mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. Selain membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal lain, yaitu waktu. Waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Sehubungan dengan konsep waktu dalam ilmu sejarah, menurut Kunto Wijoyo meliputi perkembangan, keberlanjutan atau kesinambungan, pengulangan dan perubahan. Yang pertama, perkembangan terjadi apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dalam bentuk satu ke bentuk yang lain. Perkembangan terjadi biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. 2. Kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya mengadopsi lembaga-lembaga lama. Misalnya, pada masa kolonial, kebijakan pemerintah kolonial Belanda mengadopsi kebiasaan lama, antara lain dalam menarik upeti raja. Belanda meniru raja-raja pribumi. 3. Pengulangan merupakan suatu fenomena di mana suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau terjadi pada masa berikutnya. Contoh, peristiwa mundurnya Presiden Soekarno akibat demo mahasiswa tahun 1966. Demikian juga yang terjadi pada peristiwa mundurnya Presiden Soeharto akibat aksi dan demo mahasiswa. Demikianlah penjelasan singkat mengenai materi perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas di psikologi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.